Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawatiar. Nambah lagi nih satu varian sunscreen dari Emina. Jadi ini dia untuk produknya. Nah, untuk produk yang sunscreen yang ini, dia tuh adalah tone up sunscreen. Kalau kamu lihat yang sunscreen Emina tone up ini, kemasannya tuh mirip banget ya sama yang varian yang ini dari Emina juga. Nah, tapi perlu kamu ketahui bahwa untuk si produk tone up ini dia tuh bukan new formula ya. Ini adalah produk dengan jenis baru. Jadi bukan new formula dari yang si water UV gel. Jadi intinya ini adalah dua produk yang berbeda. Kalau misalnya kamu penasaran bedanya apa aja sih, dan kalau misalnya kamu pengen aku bikin battle-nya, komen aja di bawah. Kalau misalnya banyak dari kamu yang mau, berpeluang besar aku coba bikin battle-nya. Kalau kamu beli nanti sunscreen-nya, kemasannya tuh seperti ini. Dia tuh ada box-nya, informasinya lengkap banget. Dan ini untuk kemasannya dia tuh plastik dan dia tuh gampang kok dipencetnya. Isinya ada 30 ml. Untuk harga pastinya sebenarnya aku belum tahu ya, karena dia tuh baru-baru launching ini dan aku belinya di toko reseller pas masih diskon sekitar kurang lebih 35 ribuan. Cuman mungkin di officialnya nanti bakal aku tulis aja di kolom komentar atau di deskripsi ya. Intinya sih harganya masih terjangkau ya. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Jadi sunscreen Emina Tone Up ini dia tuh kandungan proteksinya mengandung SPF 50, PA++++, dan ini dia tuh jenisnya chemical sunscreen. Selain produk ini sebagai sunscreen dan juga plus tone up, untuk highlight ingredients-nya dia mengandung vitamin C, terus glucose dan juga vitamin B12. Jadi kalau dari segi klaimnya, intinya selain melindungi kulit dari paparan buruk sinar matahari, ini juga bisa membantu untuk mencerahkan. Dan selain daripada itu, untuk klaim lainnya, di sini dia tuh mengklaim non-comedogenic dan juga non-acnegenic. Sunscreen ini tidak mengandung alkohol, tidak mengandung perfume juga, jadi bisa dipakai buat kulit kamu yang sensitif. Dan ini dia juga nggak ada aromanya. Karena produk ini namanya Tone Up Sunscreen, jadi aku pakainya bakal tetap sesuai takaran sunscreennya, yaitu 2 jari. Teksturnya light watery lotion, gampang di blend, tapi kamu juga harus cepet ngeblendnya ya, karena ini cepet banget ngesetnya, jadi di akhirnya bakal kerasa lebih seret. Di aku ini nggak peeling dan juga nggak lengket. Finishnya menurut aku lebih ke semi matte, walaupun masih ada sedikit aja glow-nya. Efek cerah dan tone up-nya lumayan ketara ya, walaupun menurut aku sedikit abu, tapi masih oke lah, masih natural. Dan sekarang di video yang lagi kamu tonton ini aku bener-bener cuman pakai si tone up sunscreen Emina ini aja. Menurut kamu kayak gimana hasilnya? Menurut aku emang kelihatan kayak pakai produk tone up ya, jadi bukan bener-bener kayak nggak pakai apa-apa. Kalau menurut aku masih kelihatan kayak pakai produk tone up. Menurut aku masih oke, masih natural, masih cocok buat sehari-hari, nggak lenong, nggak cemong. Dan ini aku tuh pakainya 2 jari ya, aku pakai sesuai takaran sunscreen. Kalau misalnya kamu finishnya pengen natural, palingnya kamu jadiin produk ini sebagai tone up ya, bukan sebagai sunscreen. Karena sunscreen itu pakainya kamu harus banyak. Tapi ini aku pakai 2 jari, overall masih oke sih, walaupun ya seperti yang aku bilang kelihatan pakai tone up cream. Dan ini tadi kan aku coba pakai sedikit lebih banyak di area under eye, aku tuh pengen lihat apakah dia kayak bikin cerah. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Nah, tadi kan aku lumayan pakai langsung di deket area mata ya. Ini tuh sedikit aja perih, tapi perihnya tuh bukan kategori yang kayak bikin berair banget atau bikin kayak pengen dibilas gitu, nggak sampai kayak gitu. Cuman intinya ada sih sedikit perasaan perihnya ya, kalau misalnya pakainya bener-bener deket mata dan lumayan agak banyak. Nah, jadi gimana sih untuk feel yang aku rasakan dari pemakaian sunscreen Emina yang tone up ini? Untuk kelembabannya, kalau di pengalaman aku ini sama sekali nggak ada efek lembabnya. Jadi menurut aku perlu pakai skincare yang melembabkan dulu sebelumnya atau pakai moisturizer dulu. Terus kan ditambah lagi ini dia tuh sunscreennya cepet banget ngesetnya, jadi bakal lebih enak deh pokoknya kalau kamu pakai skincare yang melembabkan dulu sebelumnya. Sunscreen ini di aku nggak bikin kusam. Kalau untuk ketahanan minyaknya, aku ngerasa dia ada ya kemampuan buat nahan minyaknya. Cuman bukan tipikal yang super duper nahan minyak sih, soalnya dipakai sekitar kurang lebih 4 jam di rumah yang hawanya panas banget. Itu di daerah T-zone aku masih ada kayak produksi minyaknya sedikit, karena kulit aku tuh cenderung normal to dry skin. Nah, kalau misalnya kulit kamu berminyak, udah cobain sunscreen ini, boleh sharing di kolom komentar ya kalau di pengalaman kamu kayak gimana.
Nah, berhubung ini adalah sunscreen plus tone up, gimana sih kalau kena air apakah dia luntur? Aku udah coba disemprot pakai air, ini tuh ada potensi luntur ya, karena mungkin dia juga tone up-nya kan ketara kelihatan, bukan yang tone up tipis gitu, jadi ya ada yang bagian lunturnya gitu. Cuman kalau yang aku perhatiin, bolongnya tuh bukan yang hilang luntur bolong kayak beda banget sama warna kulit, itu enggak. Jadi intinya walaupun dia tuh ada bagian yang luntur, tapi masih ada sisa dari warna si tone up-nya juga. Kalau di pengalaman aku sih kayak gitu ya. Jadi aku sih kurang menyarankan kalau misalnya kamu mau pakai sunscreen ini, aku kurang menyarankan untuk dibawa berenang atau dibawa kegiatan yang keringetan banget. Kalau misalnya cuma berminyak sedikit sih masih oke ya. Tapi tentunya walaupun ini nggak tahan air, tapi aku sangat menyarankan kalau mau dibersihin wajib double cleansing ya, karena itu tetap masih ada sisa dari si tone up-nya. So kesimpulannya untuk sunscreen Emina Tone Up ini lebih cocok untuk jenis kulit apa? Menurut aku ini lebih cocok buat kulit kamu yang cenderung ke berminyak atau kombinasi berminyak. Kalau misalnya kulit kamu cenderung kering, mau pakai si sunscreen Emina ini masih bisa banget kok. Yang penting kamu pakai skincare atau pelembab dulu ya sebelumnya. Dan ini juga bisa dipakai buat kulit kamu yang sensitif. Nah, gimana sih kalau misalnya untuk kulit kamu yang berjerawat? Nah, di sini berhubung dia juga tadi ada klaim non-comedogenic dan juga non-acnegenic, menurut aku masih bisa ya dipakai buat kulit kamu yang lagi ada jerawatnya. Cuman pastiin aja kamu bersihinnya harus bener-bener bersih, harus double cleansing. Dan juga tentunya dilihat reaksinya di kulit kamu kayak gimana. Jadi itu dia untuk review pengalaman pribadi aku menggunakan Emina Tone Up Sunscreen ini. Kalau kamu punya pertanyaan yang belum aku bahas di video ini, tulis aja di kolom komentar, nanti aku balas. Nah, setelah kamu nonton video dari aku, gimana nih? Apakah kamu tertarik buat coba Tone Up Sunscreen ini? Kalau misalnya kamu tertarik, pengen beli, pengen coba produknya, linknya udah aku taruh di kolom deskripsi ya. Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!